Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya mau berbagi firman Tuhan kepada saudara. Dalam arti yang lain, saya mau sharing firman Tuhan kepada saudara. Topik yang saya bahas pada saat hari ini adalah Alkitab adalah firman Allah. Sekali lagi, Alkitab adalah firman Allah. Alasan saya memilih topik ini karena sebagian orang mengatakan bahwa Alkitab ini bukan firman Allah. Bahkan mereka mengatakan ini adalah tulisan manusia. Mereka mengatakan Alkitab sama dengan buku-buku yang lain, hasil karangan manusia. Bahkan kalau kita mengikuti dalam media sosial saat ini, seperti di Facebook, di YouTube, begitu banyak perkataan, argumen-argumen yang mereka mengatakan bahwa Alkitab ini bukan firman Allah. Nah, pada kesempatan hari ini saya mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Walaupun mereka mengatakan Alkitab bukan firman Allah, tetapi saya menyadari bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Beberapa alasan yang dapat kita ketahui mengapa Alkitab ini adalah firman Allah. Yang pertama, yaitu di dalam Alkitab ada penyataan Allah. Yang dimaksud dengan penyataan Allah, Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Tujuannya apa? Supaya manusia itu mengetahui siapakah Allah. Nah, penyataan Allah di dalam Alkitab ada dua hal, yaitu yang pertama, Allah menyatakan dirinya secara umum. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya secara khusus. Kalau disebut dengan Allah menyatakan dirinya secara umum, dalam arti Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan, melalui alam semesta, melalui langit-langit, melalui adanya manusia. Tidak mungkin ada alam semesta ini tanpa ada yang menciptakannya. Tidak mungkin ada manusia tanpa ada yang menciptakannya. Tidak mungkin ada hewan tanpa ada yang menciptakannya. Dan di dalam Alkitab menjelaskan bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Nah, melalui pernyataan Allah secara umum ini, sehingga kita menyatakan Alkitab adalah firman Allah. Kenapa? Di dalam Alkitab ada pernyataan Allah secara umum. Yang kedua, Alkitab menyatakan pernyataan Allah secara khusus. Nah, ternyata Allah menyatakan dirinya tadi melalui alam semesta, melalui ciptaan-ciptaannya. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada manusia. Sehingga kita bisa mengetahui di dalam Alkitab, ketika kita membaca Alkitab, di mana Allah menyatakan dirinya kepada manusia secara terkhusus. Contohnya seperti Abraham, di mana Allah berbicara kepada Abraham. Itu disebut adalah pernyataan khusus. Contohnya lagi, Allah menyatakan dirinya kepada Musa melalui api di Semaduri.
Nah, itu disebut adalah penyataan khusus. Nah, sehingga Musa mengetahui bahwa Allah itu ada. Nah, jadi melalui penjelasan Alkitab pernyataan Allah secara khusus, sehingga kita mengakui dan menyadari bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kenapa Alkitab adalah firman Allah? Karena ada pernyataan Allah secara khusus dan pernyataan umum, di mana di dalam Alkitab kita bisa mengetahui tentang Allah. Itulah sebabnya mengapa Alkitab dikatakan adalah firman Allah. Tujuan Alkitab ini ditulis supaya manusia mengetahui Allah, bahwa mengetahui bahwa Allah itu ada. Itu alasan mengapa Alkitab harus ditulis. Yang kedua, ternyata kita telah mengetahui alasan mengapa Alkitab adalah firman Allah. Pertama tadi ada pernyataan Allah. Yang kedua, pewahyuan dari Allah. Kalau disebut dengan pewahyuan dari Allah, di mana Allah mewahyukan suatu inspirasi kepada para penulis-penulis Alkitab pada saat itu, sehingga mereka menuliskan Alkitab tanpa salah sama sekali. Misalkan dapat kita ketahui tentang penulisan Musa. Musa adalah seorang tokoh yang paling terkenal di kalangan orang Israel. Bahkan kita juga mengakui bahwa Musa adalah pemimpin besar, di mana dapat kita ketahui di kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah yang ditulis oleh Musa. Bagaimana Musa bisa mengetahui tentang penciptaan tanpa suatu pewahyuan kepada Musa, sehingga dia bisa menuliskan tentang penciptaan tersebut pada masa lampau, walaupun Musa tidak hadir, walaupun bangsa belum lahir pada saat itu. Namun Musa bisa menuliskan itu karena suatu pewahyuan dari Allah, sehingga Musa bisa menuliskan Alkitab. Misalnya lagi, di dalam Alkitab terdapat 39 kitab dalam Perjanjian Lama. Yang kedua, di Perjanjian Baru terdapat 27 kitab. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan itu 66 kitab yang terdapat dalam Alkitab. Ternyata dari sekian banyak kitab-kitab ini, berbagai-bagai orang penulis pada saat itu, berbeda-beda lokasi, berbeda-beda waktu, tetapi berita yang mereka sampaikan hanya satu, yaitu tentang Allah yang benar, yang menuju kepada Kristus. Sehingga kita mengatakan bahwa di dalam Alkitab ini karena suatu pewahyuan dari Allah, sehingga tidak ada kontradiksi satu sama lain. Dimulai dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, tidak ada kontradiksi sama sekali, tidak ada kesalahan, sehingga kita mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua atau yang ketiga, mengapa Alkitab disebut firman Allah? Dapat kita ketahui di zaman sekarang maupun di masa lampau, dari bapak-bapak gereja sampai 2020 ini, sekian banyak orang mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Mereka menyadari. Jadi dapat kita ketahui mengapa Alkitab disebut firman Allah. Alasannya yang ketiga, manusia menyadari bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kenapa sampai hal demikian bisa dikatakan? Dapat kita membuka Alkitab kita di 2 Timotius pasal yang ketiga
ayatnya 16. Beginilah firman Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Benar saudara, kalau kita membaca Alkitab, mengajar kita. Yang kedua, menyatakan kesalahan kita. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan kita. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Ternyata Alkitab ini sangat bermanfaat karena menyatakan suatu kesalahan, mengajar orang, memperbaiki kelakuan, sehingga manusia menyadari bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Bukan Alkitab jadikan firman Allah, bukan, tetapi sejak dulunya Alkitab adalah firman Allah. Namun manusia menyadari dan mengetahui ini adalah firman Allah. Kenapa? Di dalam Alkitab ada pernyataan Allah. Di dalam Alkitab mengajarkan suatu kebaikan, mengajarkan tentang keselamatan, mengajarkan tentang penciptaan. Segala sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia dapat diketahui melalui Alkitab. Tanpa Alkitab, manusia tidak bisa mengetahui yang tidak kelihatan. Melalui Alkitab, kita bisa mengetahui segala sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Nah, sehingga sekian banyak orang, sekian banyak jiwa mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Jadi, alasan Alkitab disebut firman Allah, pertama tadi ada pernyataan Allah. Yang kedua, pewahyuan dari Allah. Yang ketiga, kesatuan dari para penulis Alkitab yang menunjukkan itu adalah pewahyuan dari Tuhan atau ilham dari Allah. Yang keempat, pengakuan manusia bahwa Alkitab benar-benar firman Allah yang mengubahkan setiap pribadi manusia, yang menyadari manusia ini membutuhkan Allah di dalam kehidupannya. Yang kelima, Alkitab sangat bermanfaat. Sekian penjelasan saya mengenai Alkitab adalah firman Allah. Bila ada pertanyaan atau komentar, dipersilakan untuk kebersamaan kita, sebab iman kita perlu untuk dipenjelaskan dan iman kita perlu untuk dipertanggungjawabkan. Bila ada orang yang mau bertanya kepada kita. Sekian dan terima kasih. Shalom.